Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masih kita dalam kajian lanjutan daripada Maulid Tiba Rawi Yub'atsu min Tihama. Dan di sini yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Yadahu, kedua tangan mulia Rasul, tadharu barakatuhuma, telah tampak keberkahan kedua tangan tersebut, fil mata'im wal masyarib, di dalam makanan dan minuman-minuman. Keberkahan ini tidak hanya di dua tangan, artinya seluruh hidup Nabi itu berkah. Bahkan ketika beliau baru lahir, itu orang-orang mengatakan kepada sang kakek, itu Abdul Muthalib, yang waktu itu beberapa tahun tidak turun hujan. Karena melihat ini bayi terdapat hal-hal yang ajaib waktu lahirnya ini, sehingga umur baru beberapa hari dibawa oleh si Abdul Muthalib ke Ka'bah, bahkan ditempelkan bayi mulia ini ke Ka'bah sambil mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghausah. Belum selesai langsung mendung dan hujan deras. Keberkahan bayi ini, ya, itu sampai dapat menurunkan hujan. Disebutkan di dalam sholawat kamilah, wa yustasqal ghamam, wa yustasqal ghamam, dengan sebab Nabi hujan itu bisa diminta turun. Biwajhil karim, dengan wajah beliau yang mulia, hujan bisa diturunkan dengan wajah beliau yang mulia. Bahkan di akhirat nanti semua orang membawa modal amalnya, tapi kita membawa modal wajah Nabi Muhammad SAW. Wajuhuka maimun hujjatuna yauma ta'tin nasu bil hujjah. Wajah engkau yang sangat mulia adalah modal kami, sesuatu yang menjadi andalan kami ketika banyak orang-orang membawa andalan masing-masing, tapi kami membawa engkau ya Rasulullah. Bahkan keberkahan Nabi itu, ya, tampak untuk sekeliling beliau. Disebutkan bahwasanya Siti Halimah As-Sa'diyah, ketika beliau itu dengan para sahabat-sahabatnya yang tinggal di Bani Sa'ad, itu setiap tahun turun gunung untuk mencari bayi-bayi yang baru lahir untuk disusui dan mendapat gaji dari situ. Dan yang menggaji abahnya, ya, karena memang dalam hukum fikih kewajiban menyusui itu bukan tanggungan ibu, alias wajib dua sang ayah itu ngasih ujroh ongkos atas ASI yang diberikan untuk anak. Karena itulah ibu gak nyusui anak itu tidak haram, tidak dosa, karena bukan tanggung jawabnya. Nah, ketika itu Siti Halimah ini memakai keledai yang kurus, lambat, sampai ketinggalan. Teman-temannya sudah masuk Mekah, beliau sampai. Bukan karena sampai, karena keledainya ini loyo cari. Beliau baru masuk Mekah, teman-temannya sudah balik membawa bayi-bayi. Akhirnya subhanallah, unta ini ngerti. Unta yang keledai yang loyo ini ngerti ada bayi yang berkah ke situ. Maka dibilang, ini bayi kayak apa? Ini maukah kau wahai Fulanah, wahai Halimah? Tapi ini bayinya enggak ada abahnya. Akhirnya enggak ada yang bayari. Yang menjadi siapa? Muter cari yang lain. Enggak tahu ini kalau keberkahan di bayi itu. Kalau sudah takdir, enggak mungkin tidak. Muter cari, enggak ada lagi bayi.
dan malu balik gak bawa bayi malu, sia-sia ya sudah, yang ada aja sudah. Subhanallah, karena sudah takdirnya. Tapi dia Siti Halimah tidak ngerti. Siti Halimah nggak paham kalau inilah keberuntungan beliau. Kan beliau nyari lain. Siapa tahu ada bayi yang punya ayah yang bisa untuk disusui. Tapi karena nggak ada lagi dan takdirnya ini memang jatahnya Siti Halimah. Ini bayi yang ini jatahnya Siti Halimah. Nyari masih capek-capek keliling ya sudah, nggak ada lagi daripada pulang nggak bawa apa-apa. Bayi yang mulia ini. Nah, ketika ada di gendongan Siti Halimah, subhanallah langsung sang bayi ini tersenyum dan ada cahaya yang sampai ke langit. Ngerti ini barokah, dibawalah. Subhanallah ketika dibawa ini keberkahan itu sampai ke keledai. Keledai ini tambah cepat lari, semangat. Karena yang dibawa ini khairul khalqillah. Tambah cepat. Sampai-sampai teman-teman yang sudah jauh itu kesalep terdahului. Sehingga teman-temannya yang mengatakan, ya Halimah ini keledai yang mana mau tunggang? Beda dengan yang tadi. Tidak yang tadi. Ini yang tadi keledainya. Kok beda sekarang? Silanya apa? Motor Ducati model. Subhanallah, ketika sampai ke sana, sampai di rumahnya, keberkahan juga meliputi oleh Siti Halimah. Yang bahkan disebutkan kambing-kambing Siti Halimah itu yang kurus-kurus langsung gemuk, langsung penuh air susu. Bahkan rumputan sekitar Siti Halimah rumahnya itu penuh rumput. Sehingga banyak orang di kampungnya itu terheran-heran. Dan mereka banyak mengembalakan kambingnya di dekat rumah Siti Halimah karena rumputnya yang hijau-hijau, yang lain tidak ada. Keberkahan sampai kepada rumput, sampai kepada hewan ternak. Bahkan disebutkan Siti Halimah itu beliau pernah mengatakan, kami itu sangat miskin. Sampai-sampai kalau malam itu tidak ada lampu di rumah kami. Tapi semenjak ada bayi Nabi Muhammad, kami nggak butuh sinar lagi. Kami nggak butuh penerangan lagi, nggak butuh. Kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan ila sujud. Setiap rumah yang engkau ada di situ wahai Rasulullah, tidak butuh pelita lagi, tidak butuh penerang lagi karena Nabi Muhammad penerang di situ. Jadi penerang bukan isi saja, tapi juga maknawi. Artinya yang ingin rumah itu bercahaya secara maknawi, maka syariat Nabi diamalkan di rumah. Terang hati orang-orang yang di situ. Menjadi jelas mana hak mana batin kalau syariat Nabi diamalkan di rumah tersebut. Karena Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tahuilah bahwasanya di antara kalian pada kalian itu ada Rasulullah. Artinya apa? Syariat Nabi untuk orang yang bukan di masa sunnah-sunnah Nabi itu Rasulullah. Di situ ada Rasulullah. Nah, kemudian dikatakan keberkahan Nabi itu ada makamkan Nabi minum. Maka disebutkan pernah suatu kali Nabi SAW ini datang ke rumah seorang sahabat, yang mana beliau itu, Nabi bilang, mana tempat engkau nyimpan gandum? Ini ya Rasulullah. Maka Nabi memasukkan tangan beliau yang berkah ke situ. Habis itu beliau mengatakan, kalau engkau wahai fulana mengambil gandum, ambil tapi jangan dilihat, ambil aja, jangan dibuka. Ya Rasulullah. Sudah. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan, gak pernah ditambah ya. Gak habis-habis. Dan biasanya itu seminggu ngisi lagi. Tapi tadi namanya manusia ya, ada sifat gak nurutnya itu ada. Sehingga akhirnya dibuka tempatnya itu tetap kayak yang dulu, gak ada perubahan. Nah semenjak itu ya habis ya.
Dari sinilah ketaatan itu penting. Kalau sudah ketaatan itu jangan lihat alasan. Alasannya apa? Gak usah. Justru kalau kayak seperti guru, murid kalau mengatakan, mengapa wahai guru kok sampai guru gini? Itu layufli, gak beruntung gitu. Tapi kalau guru nyuruh, bismillah. Kadang-kadang gak sesuai dengan otak. Ijtihad engkau, kecerdasanmu itu jangan dipakai kalau sudah di depan guru. Karena mereka melihat sesuatu yang gak bisa engkau lihat. Disebutkan oleh seorang ulama, qulubul arifina laha uyun tara ma la yarahu nadiru. Hatinya orang-orang yang arif billah itu punya mata. Yang mata itu bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata kita. Itu apa? Sesuatu yang sir, yang kita nggak tahu. Bahkan di dalam minuman pernah suatu kali Nabi SAW itu di waktu perang Hunain, itu beliau SAW melihat banyak sahabat yang kekurangan air. Akhirnya beliau mengeluarkan air dari antara dari jemari Nabi. Itu mencukupi sampai 40-60 orang. Yaman tafajjaratil anharu nabi'atan min usbu'aihi fadat wal jaysha fil madad. Yaman tafajjaratil anharu nabi'atan, wahai manusia yang mana sungai air itu memancar dari jari jemarinya. Min usbu'aihi, dari jarinya. Fadat wal jaysha, sehingga mencukupi seluruh pasukan. Bil madani, dengan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama mengatakan paling afdolnya air adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Kullun afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabihin nabiyil muttaba'. Paling afdolnya air di langit dan di bumi, akhirat dan dunia, adalah air yang keluar dari jasad mulia Nabi. Karena langsung, gak ada perantara. Sehingga karena jasad Nabi ini penyebab seluruh alam, air yang keluar dari jari Nabi itu paling afdolnya air. Yalihi, setelah itu, setelah air ini, yalihi ma'u zamzamin fal kautsari. Air Zam-Zam nomor 2, baru telaga Kautsar. Ustaz, kenapa kok bukan telaga Kautsar dulu baru Zam-Zam? Tidak. Karena dengan dalil hati Nabi waktu dibelah sebelum persiapan beliau untuk Isra dibasuh dengan air Zam-Zam, bukan telaga Kautsar. Ini paling mulianya bagan Nabi itu apa? Hatinya. Tapi dibasuh dengan jelas dengan air yang paling mulia. Sehingga di sini pakai Zam-Zam, dalam hadis pakai Zam-Zam, bukan dengan telaga Kautsar. Yang mana Nabi bersabda itu telaga Kautsar itu, man syariba minhu syarbah la yatma' ba'daha abada. Siapapun yang meminum seteguk dari telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Ini telaga Kautsar, tapi masih kalah dengan air Zam-Zam. Sehingga Nabi pernah bersabda, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu diminum untuk niat apapun akan makbul. Kalau minum Zam-Zam itu jangan istilahnya langsung minum, tidak ada niat. Al-Habib Ahmad di Asal Al-Qos dalam kitabnya Tadhkirun Nas, beliau mengatakan ada salah ketika minum Zam-Zam itu, Allahumma ya Allah, inna Rasulullah yaqul, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu diminum untuk apapun hajat akan kabul. Fa ana asyrabu, maka aku ini sekarang minum biniyati, dengan niat sebutkan, biar bersih hati, fasih bacaan, terjaga lisan dari ucapan-ucapan buruk, biar hati dari penyakit-penyakitnya itu bersih, sehat jasmani, minum. Itu bahkan disebutkan sunnah minum Zam-Zam itu sampai betul-betul kenyang. Tapi masalahnya kita kasih segini aja ya, kalau mau kenyang. Sebenarnya kita kasih segini aja,
Artinya ya hatta yatadollah dalam hal itu sunnah sampai gak kuat lagi gitu. Sunnah. Ya, itu kalau minum zam-zam sunnah sampai gak kuat minum lagi. Nah, kalau yang lain gak disunahkan karena yang lain itu suruh di to'ami sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, itu nafas. Itu zam-zam tidak, zam-zam diminum sampai Anda apa kalau bahasa itu berkek. Tidak mampu lagi nambah lagi sudah full. Itu untuk zam-zam. Baru kalau tadi kemudian Vanilo Misro. Nomor 4 apa? Sungai Nil di Mesir. Itu nomor 4. Disebutkan dalam hadis Nil Mesir itu nyambungnya adalah ke sungai di surga. Dalam hadis disebutkan. Summa baqil anhari. Kemudian sungai-sungai yang lain. Masukkan Nil juga terakhir. Nah, itu diantara bagaimana air. Bahkan pernah Nabi SAW itu di suatu peperangan, beliau dan para sahabat ini masih kurang. Hanya Nabi memasukkan tangannya ke kirba. Kirba ini kantong air. Dulu itu kantong air itu dari kulit hewan ya. Masukkan situ dan kemudian suruh ngambil semua. Itu 3.000 orang. 3.000 orang semuanya terpenuhi kantongnya dan minum puas. Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam makanan itu pernah di perang Khandaq. Di perang Khandaq itu yaitu ketika orang-orang Muslim diserang oleh aliansi Arab seluruhnya. Akhirnya bikin parit untuk muterin Madinah berhari-hari sampai kelaparan. Ada sahabat bilang, ya Rasulullah, aku lapar ya Rasul. Ini sudah ada batu ya Rasul sampai untuk tahan. Nabi nunjuk ke batunya 3. Batuku 3 itu cuma 1. Kalau cuma 1 ngeluh, aku sudah 3 kata Nabi batu. Hanya ada sahabat lihat itu datang ke rumahnya. Wah, itu apakah ada yang bisa kita suguhkan untuk Nabi? Gak ada. Cuma ada anak kambing belum masih berapa bulan umur itu sembelih. Kau sembelih, kau masak, aku panggil Nabi. Nah, akhirnya ini sahabat bisi-bisi ya Rasul. Fatwa berubah. Ada sedikit makanan. Bisi-bisi. Nabi bilang, ya sahabat, ini ada makanan. Ya Allah, sumpah gini Allah. Namun dia yang hadir satu kampung, satu Madinah kan hadir semua. Yes, marhaban. Kata Nabi, jangan dibuka dulu sampai aku datang. Akhirnya Nabi yang bagi, ayo semuanya. Wah subhanallah cukup. Sampai ada yang tambah-tambah. Sisanya baru Nabi sama keluarga. Ini keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan cuma untuk Nabi. Bahkan para aulia yang betul-betul ngikutin Nabi, dohirun wa batinan, ngikutin Nabi ittiba dohirun wa batin, dapat keramat seperti itu. Karena hakikatnya karomah itu sama dengan mukjizat, sama-sama sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama mengatakan yang mau saksi amalkan syariat Nabi, Anda akan saksi. Banyak yang enggak saksi, banyak orang-orang yang ngamalkan syariat benar-benar gak dimakan ulat jasadnya. Siapa yang ngasih tahu ini ulat jangan makan jasad ini? Siapa yang ngasih tahu? Kalau nggak saksi nggak bisa. Ya cara ngamalkan benar-benar. Benar ngamalkan. Ya. Kadang kita ngeremehkan, berarti harus alim dah, harus ustaz dah. Orang-orang biasa, tapi yang bersyariat benar-benar. Dia yang penting dapat ilmu yang wajib, ngerti yang wajib, ngerti yang haram, ngerti selesai. Tapi diamalkan betul-betul, maka dia akan mendapatkan kesaksian itu. Karena hakikatnya daripada kesaksian itu sumbernya dari istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Bahkan gak akan dapat karamat kalau orang ngejar dia. Anda ngejar karomah gak akan dapat. Kalau dapat pun, entah itu bukan karomah, bisa jadi bantuan jin, bisa jadi itu sihir. Karena kelamaan gak dapat. Akhirnya jalan pintas sudah. Atau itu istidraj.
Atau itu karena Allah sudah nggak pengen lagi, ya sudah. Engkau tujuan bukan Allah tak kasih. Ambil. Total yang dapat karomat, nggak semua wali dapat karomat. Artinya karomah yang isi ya. Tapi kalau karomah yang maknawi mereka dapat. Apa karomah maknawi? Banyak. Pemahaman akan isi Quran, pemahaman hadis. Disebutkan oleh Allah Haddad itu, tiap kali ada hadis yang muskil langsung tanya ke Rasul. Langsung tanya ke Nabi, Rasul ini maksudnya apa? Itu karomah beliau. Ini karomah yang dicari. Bukan yang istilahnya terbang ke langit, ini bisa jalan di atas air. Yaitu main-main aja. Toh mereka nggak senang masyhur. Kalau nyari masyhur ya silakan cari itu, yang masyhur. Tapi mereka anti kemasyhuran. Nggak ada wali yang senang masyhur. Kalau wali senang masyhur, dipertanyakan kewaliannya. Wali yang masyhur fulan ustaz itu dimasyhurkan. Nggak ada yang senang masyhur. Jadi jangan suudzon Anda dengan wali-wali yang masyhur. Dikira mereka mengejar itulah. Mereka ini dimasyhurkan, disuruh masyhur oleh Allah. Kenapa? Karena dalam kegelapan harus ada matahari untuk ditiru. Harus ada mercusuar biar nggak tersesat kapal-kapal. Harus ada. Tapi ketika yang masyhur sudah ada, yang lain menutupi. Disebutkan di zaman Syekh Muqdor, Syekh Umar Muqdor, yang beliau jadi wali kutub di masa itu, ada 70 orang yang selevel dengan beliau. 70 orang selevel kayak Syekh Umar Muqdor. Tapi yang masyhur cuma beliau. Yang lain mendoakan semoga panjang umur, semoga dikuatkan ini. Yang wali kutub, yang lain masyhur. Sampai wafat pun nggak dikenal. Bisa jadi hallnya pun nggak diperingati, nggak dikenal. Karena manusia cuma memperingati yang terkenal. Yang nggak dikenal nggak diperingati. Apakah mengurangi derajat negara? Cukup ridha Allah, cukup selesai sudah. Rasulullah hari itu apa yang Anda cari? Yang Anda cari apa? Nah ini diantara keberkahan Nabi Muhammad SAW. Qalbuhu la yawful. Hati beliau itu tidak pernah lalai. Wala yanam, dan tidak pernah tidur. Karena itulah Nabi SAW tidak batal wudu dengan sebab tidur. Nabi itu pernah Siti Aisyah mengatakan, Nabi pernah tidur, saking capeknya sampai aku mendengkurnya beliau. Ketika waktu tahajud, beliau bangun langsung sholat. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, kau baru tidur. Kata beliau, ya Aisyah, tanamu ainai. Kedua mataku memang tidur. Wala yanamu qalbi, tapi hatiku gak pernah tidur, zikir terus. Kita mata melek, hati mati. Bukan tidur lagi, mata melek, hati mati. Apalagi mata tidur. Ini Nabi tidur pun hatinya zikir. Hatinya Nabi berzikir. Sehingga dalam hal ini tidak batal tidur itu untuk Nabi Muhammad SAW. Walakin lil khidmati ala dawami murakib. Akan tetapi hati beliau terus terjaga untuk berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Artinya ibadah terus, alat dawam selama-lamanya. Karena itulah bedanya Nabi dengan wali. Nabi itu setiap waktu madan itu turun terus. Tiap waktu itu madan turun terus. Baik itu dalam keadaan beliau lagi guyon sama istrinya, lagi guyon sama sahabat, lagi perang, lagi makan, itu madan turun terus. Kalau wali kesasar. Kadang-kadang pas datang hal, kadang-kadang sampai ucapkan sesuatu yang mungkin menurut kita kurang pas. Tapi itu pas mereka datang hal itu kan nggak kuat, sehingga terucap sesuatu yang kadang-kadang nggak sesuai. Itu ada istilahnya wali majnun yang ketarik. Kenapa? Sampai nggak bisa, karena tadi istiqomah di syariat yang syariatnya itu bisa jadi kurang, sehingga nggak bisa untuk kembali ke yang kuat. Karena itulah ulama mengatakan wali majnun nggak bisa diikuti. Yang bisa diikuti dan yang paling kuat itu wali yang salih. Cuman zaman sekarang orang lebih senang wali yang majnun daripada yang salih.
lebih laris yang Majnun, padahal yang Salik inilah yang hendaknya diikuti. Oleh Majnun kita akui Majnun, tapi tidak diikuti, tidak diikuti. Cuma kita wajib menghormati mereka, muliakan mereka. Tapi tadi ya, sesuatu yang apa, langkah itu yang laris. Yang langka itu yang laris. Nah, kemudian kata Imam Ali Al-Khawas mengatakan, kalau orang-orang itu mau bijaksana, maka mereka harusnya lebih husnudzon kepada para awliya daripada husnul mereka kepada para awliya. Kalau para awliya kuat, sehingga para awliya itu datangnya itu kadang-kadang gak kuat datangnya mada. Sehingga kadang-kadang terucap atau berbuat sesuatu yang yukhalif syariat secara tauhid. Secara tauhid. Kemudian ibu dia ya'fu wa la yu'afu. Nabi jika disakiti, ibu dia jika disakiti, diganggu pribadinya, ya'fu, Nabi memaafkan. Wa la yu'aqib, dan tidak membalas. Kalau akhlak di dalam Al-Quran, in uqitum, kalau kalian diganggu, fa'aqibu, maka balaslah. Bimithla uqitum, seperti kalian diganggu. Aturan di Al-Quran boleh orang yang disakiti itu untuk membalas. Nah, ini akhlak baik. Tapi Nabi SAW inna itu diutammima makarimul akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini autor sudah akhlak baik. Nabi suruh menyempurnakan apa? Memaafkan. Berat. Memaafkan ini berat. Ustaz, saya sudah minta maaf tapi dia tidak memaafkan. Itu hak dia. Adanya nyakitin terus. Kadang ada orang gampang aja sakitin, sekarang besok sakitin lagi ya. Sehingga orang kalau nggak memaafkan orang yang nyakitin dia, itu hak dia. Bisa jadi, saya nggak maafkan kecuali balas dulu. Mau saya banyak semua enak betul mau maafkan. Dan itu bukan salah, itu akhlak. Itu akhlak. Tapi Nabi SAW lebih dari itu apa? Ya'fu, memaafkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman untuk Nabi Muhammad khususnya dan untuk umatnya secara umum. Khudil afwa, berilah maaf ya Rasulullah. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah dengan kebaikan. Wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari perbuatan orang-orang bodoh. Ini 3 akhlak mulia. Orang yang memiliki 3 akhlak ini, masya Allah. Pertama, memaafkan. Maafkan ini berat. Kadang ada orang, saya maafkan, tapi tidak saya lupakan. Ini repot. Saya maafkan, tapi tidak saya lupakan sampai ya. Nah, ini kadang kita disakiti wes tidak mau lagi saya aku. Saya maafkan, tapi saya tidak lupakan. Nah, ada gitu. Belum. Disebutkan apa di antara bentuk cinta Nabi, dan Nabi mengakui itu. Nabi mengakui orang ini berarti cinta. Banyak orang cinta Nabi, tapi Nabi enggak mengakui cintanya. Ini ada salah satu bentuk cinta Nabi yang Nabi mengakui dia cinta aku. Dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda kepada sahabat Anas bin Malik, ya Anas, ini istata'ta, kalau engkau mampu antusbih wa tunsi, mulai pagi sampai malam sampai pagi lagi, ya, walaysa fi qalbika ghishun 'alal muslimin, enggak ada di hatimu dendam, marah, benci, hasud kepada satu orang muslim pun, fa'al, kerjakan. Kalau engkau bisa setiap pagi sampai sore sampai pagi, tidak ada di hatimu benci pada seorang muslim pun, lakukan itu. Fa innahu min sunnati, itu amalanku. Wa man ahya sunnati faqad ahabba, yang menghidupkan sunnahku maka dia sungguh mencintai. Ini langsung Nabi saksikan.
Yang di hatinya nggak ada jengkel ke muslim, berarti dia cinta. Aku saksikan dia cinta. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang cinta aku, maka dia bersama aku di surga. Ini yang lain belum ada kesaksian Nabi. Ini aja hadis yang ada kesaksian Nabi. Saksian. Sehingga dalam hal ini Imam Syafi'i itu pernah berkata dalam salah satu ucapannya, "Manala minni au 'allaqtu bi dimmati." Siapapun yang pernah dolimi aku, mau itu ngomongin aku atau pernah nyakitin aku, ngambil duitku, nipu aku, semuanya yang pernah nyakitin aku, mau ngomongin salah. Apa? Amrotuhu lillah, aku maafkan dia, aku bebaskan dia karena Allah. Syakira minnati, karena aku bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Apa syukur itu? Bisa maafkan. Bisa maafkan itu. Apa alasannya? Ta'uro mu'awwiqu mu'minin yawmal jazaa. Aku nggak mau terlihat sebagai orang yang menyulitkan orang beriman di hari pembalasan. Gara-gara aku nggak memaafkan dia, hanya dia tersulitkan di hari pembalasan nanti. Aku nggak mau kayak gitu, kata Imam Syafi'i. Au an asu'a Muhammadan fi ummati. Dan terlebih-lebih aku tidak mau menyakiti Nabi Muhammad karena mengganggu umatnya. Lu ganggu apa? Ada yang diganggu? Bukan. Aku ganggu dia di akhirat. Gara-gara aku gak maafkan dia tersulitkan dari penyakit Nabi Muhammad SAW. Itu bikin sakit hati Nabi Muhammad gara-gara aku gak maafkan umatnya. Itu alasan Imam Syafi'i memaafkan siapapun yang zalim. Allah. Ini berat, ya. Berat. Khususnya ya kalau mungkin kalau untuk saya tidak apa-apa. Kalau ke orang tua saya, wah tidak bisa. Karena saya tidak bisa, atau kisahnya tidak bisa. Harus saya marah. Kata Umar, kata Umar pernah mengatakan bahwasanya kesabaran seseorang itu bukan hanya pada dirinya. Kadang-kadang dia dites dengan ketika gurunya dicaci. Ya Pak, gurunya dicaci. Kalau dia marah, harus dia ada kesabaran. Sampai situ Nabi Umar ya, penjelasan Nabi Umar. Sampai gurunya dicaci pun dia harus meredam. Sampai perintah guru itu harus. Kalau guru bilang, ya silakan nanti balas harus. Kadang ada udah mau sampean disampar, saya nggak sabar. Ini nggak akhlak. Ini level beliau ya, level beliau. Mungkin kalau level kita habis sudah. Yang ganggu guru saya habis sudah level kita. Tapi beliau Habib Umar ini pendidik apa muridnya itu naik tingkat dari yang sabar kepada yang sabur. Ada sabar, ada sabur. Sabur ini jarang. Sabur ini apa? Sabur itu menikmati musibah. Menikmati musibah ini berat. Kalau orang sabir, ya sabir itu sabar, nggak ngeluh, cuma mengharap kapan selesai ini, ya kapan selesai. Kalau sabur enggak, sabur itu terserah Allah, mau dicabut kapan terserah. Karena aku enggak tahu kebaikan untukku itu ada musibah apa enggak ada musibah, aku enggak tahu. Bisa jadi adanya musibah ini kebaikan untukku. Pernah seorang Abdul Ghafur, pernah suatu kali Nabi SAW itu menceritakan bahwasanya di akhirat itu orang-orang yang kena musibah sedih, jadi diperlihatkan dengan pahala yang besar. Ya Rabb, ini aku nggak pernah ngamalkan. Enggak, ini untuk engkau. Amal apa ya? Ini amal sabar. Waktu aku uji, engkau sabar, dia nggak ngeluh. Sampai ini bilang, coba mulai lahir sampai wafat ujian semua aku nggak apa-apa. Ini mau sampai mulai lahir sampai wafat ujian terus.
Jadi sampai Nabi menceritakan nanti orang tadi di akhirat bilang, ya Red, seandainya mulai lahir sampai wafat ujian semua dan tidak ada yang dientas sampai aku wafat. Ya Red, seandainya ini sudah wafat masalah. Cuman kita berat kayaknya. Jangan jauh-jauh lah. Kita doa dengan doanya Nabi itu. Allahumma ahyini miskina. Ayo siapa yang berani mengamin itu? Amin. Allah hidupkan orang miskin, matikan orang miskin, dan kumpulkan dengan orang miskin. Siapa yang mau mengamin itu doa? Itu doa Nabi. Tapi kita mikir-mikir dulu, wah repot, nggak bisa doa seperti itu. Padahal Nabi lebih lebih. Nah dari sini kita tahu bahwasanya makom sobur itu ya. Sehingga Nabi SAW itu sudah nyampe situ, sudah nyampe subuh. Sehingga Nabi itu yang pernah waktu suatu beliau itu umroh ketika sudah tua membawa puluhan ribu sahabat, puluhan ribu dengan senjata yang lengkap. Karena Nabi dapat izin untuk umroh. Dihadang sama orang kafir Quraisy. Jangan sekarang, tahun depan kalau mau umroh. Ini kalau perang habis itu ahli Mekah. Nabi marhaba. Ya. Sayyidina Umar akhirnya bingung. Bilang, ya Rasulullah, kita ini pasukan banyak, lengkap. Kalau Anda bilang bunuh habis mereka ya Rasul. Apa kata Rasul? Ya Umar, ini Rasulullah. Akhirnya utusan Allah, bukan aku. Kalau Allah nggak nyuruh, Allah nggak nyuruh perang, nggak ada perang. Ini namanya Rasulullah. Kalau kita mungkin, kita mau ada kekuatan. Bismillah. Mereka ini Nabi Muhammad SAW itu semua keputusan dari Allah Ta'ala. Karena Rasul. Jangankan Nabi Muhammad, sebagian aulia Allah itu, mereka ini ada yang tidak bergerak dari isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak bergerak kecuali isyarat dari Nabi. Jadi jangan dikira, para aulia kok nggak perhatian kayak di Palestina gini, kok nggak ada yang doa kepada mereka itu mustajab doa semua. Semua izin dari Allah, nggak bisa langsung main-main doa habis, nggak bisa. Mereka ini muta'addib, beradab dengan Allah Ta'ala. Beradab, bukan karena sosokan punya doa terus main doa aja, nggak bisa. Bahkan saya pernah dapat cerita dari seorang waliullah yang saya yakin dia waliullah. Cerita dulu itu sebelum Syuyu'iyun, sebelum para komunis masuk ke Hadramut, itu kumpul para aulia di Zamban. Yang wafat kumpul, yang hidup kumpul. Yang hidup itu kelihatan berdiri, yang wafat dulu. Dan Nabi SAW hadir di situ. Jadi mengatakan sesungguhnya Allah memberi ketentuan kodok kubro, kodok yang tidak bisa ditolak lagi. Apa itu? Maksudnya komunis. Sehingga kata Nabi nggak ada boleh yang memakai keramatnya ya untuk menolak ini. Ini sudah takdirnya. Takdirnya harus ini. Terutama Anda oleh organisasi. Gitu. Misalnya rahmatnya besar, nggak mau lihat kemungkaran. Apalagi waktu Bapak nggak ada lagi yang mencegah. Itu gue, enggak sabar, nggak usah pakai karomah, nggak usah pakai isbiah. Nanti mereka akan keluar sendiri. Karena itulah subhanallah, beberapa tahun komunis itu di daerah Hadramut itu nggak ada sedikit pun perubahan di dalam akhlak ahli Hadramut. Tetap majelis itu, kita dijajah Belanda, banyak perubahan. Yang awal kayak gini jadi berubah, banyak berubah. Sehingga sedikit banyak akhlak kita berubah, pakaian kita berubah. Kenapa? Sudah terkontaminasi. Hadramut dimasukin komunis nggak ada berubah sedikit. Pakaiannya tetap, wiridnya tetap, amalinya tetap. Kenapa? Karena ini sudah memang takdirnya untuk mereka masuk dan keluar.
Itu diantara bagaimana mereka ini para aulia itu adabnya pada Allah tinggi. Gak sembarang. Karena itulah Habib Ahmad bin Musbit dia mengatakan ada dua wali. Dan duanya ini dalam keadaan kehausan di tengah padang pasir di dua tempat yang berbeda. Yang satu wali langsung biarah almat, langsung dia menunjukkan jarinya ke air, ke tanah, langsung keluar air, minum dia. Yang satunya lagi kehausan sampai wafat. Kata beliau, yang kehausan lebih utama karena dia pakai ada. Yang ini tetap wali, cuma di bawahnya. Kenapa? Karena tidak pakai ada. Jadi wali itu ada. Di masa Basri disebutkan, beliau itu pernah waktu nyebrang ke Sungai Efron, Sungai Efron. Beliau menunggu perahu nih. Datang muridnya, Syekh Muhammad Al-Ajami, seorang wali. Semua Al-Ajami itu bilang kepada Rasul, ya wahai guru, enggak sampean harus yakin. Jalan ini Syekh Al-Ajami. Nunggu apa? Harus yakin sampean. Kata gurunya, itu harus ada. Artinya apa? Adabnya nggak ada manusia jadi air, nunggu perahu. Jangan langsung terus wali, yang pernah aja pakai kayak. Dari sini ulama mengatakan dua-duanya wali, tapi yang paling tinggi Rasul, karena pakai adab syariat. Jadi masih pakai sunnahullah. Yang ini wali juga istilahnya saking yakinnya, bismillah jalan-jalan di atas air. Cuma sayangnya kita lebih silau yang ini. Kita silau yang keramat. Kalau yang biasa ini nggak ada keramat, jadi di masjid aja keramatnya nggak muncul-muncul. Orang awam itu senang yang menyilau. Ya nggak jauh-jauh. Kita kadang-kadang. Kenapa sih? Di mana-mana, di seluruh dunia mencari ceramah itu dari luar kota. Kenapa? Ya tadi bosenin kalau yang ada. Dan mereka cari yang sering mengagumkan. Makanya kata Habib Abu Bakar ini kami tidak butuh pengagum. Kalau kita butuh pengagum, hanya kita terpaksa menampilkan apa yang bikin kalian kagum. Gak enak saya. Kami butuh pecinta. Pecinta itu gak ada alasan, gak perlu alasan bercinta. Kalau pengagum perlu alasan. Apa yang akan bukan karena dia gini, ngomongnya hebat, pintar. Sehingga saya terkagum-kagum. Akhirnya Anda harus isi ke rumah, pintar ngomong terus. Sampai kapan ikhlas? Kalau cuma untuk itu aja, sampai kapan ikhlas? Akhirnya amalnya untuk orang, biar orang-orang ini enggak berpaling dari saya menampakkan keahlian berretorika macam-macam. Untuk apa? Sehingga kalau pengagum itu ada masanya. Pengagum ada masanya, tapi pecinta enggak ada masalah. Pecinta enggak butuh alasan untuk mencintai. Ini yang harus kita tahu. Ya. Dan sedikit semoga apa yang kita dapat menjadikan kita termasuk orang-orang yang lebih mengenal Nabi Muhammad dan menjadi pecinta Nabi sebenar-benarnya serta mengamalkan apa yang digariskan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW.